Selamat siang. Kali ini saya akan membahas terkait topik yang pertama itu hakikat, jenis, karakter HAM serta DUHAM. Yang kedua itu membahas terkait pandangan saya tentang aborsi, hukuman mati dan eutanasia. Nah, yang pertama itu hakikat HAM. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir yang tidak dapat dicabut atau diambil dan harus dihormati serta dilindungi, dipenuhi oleh negara dan masyarakat. Nah, yang kedua, HAM itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, hak khusus. Terus yang kedua, hak dasar, asasi atau umum. Nah, yang pertama itu hak khusus. Hak khusus itu merujuk pada hak atau keistimewaan yang diberikan kepada individu atau kelompok dan tidak berlaku untuk semua pihak. Yang kedua itu hak dasar, asasi atau umum. Hak ini merupakan hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu secara universal tanpa membedakan ras, golongan, kewarganegaraan, agama, atau status sosial. Oke, yang berikut itu membahas tentang definisi HAM menurut para ahli. Oke, yang pertama itu menurut William Ockham. Dia mengatakan bahwa hak asasi manusia itu hak sebagai sebuah kuasa untuk bertindak. Baik, yang kedua itu menurut T. Holland, dia mengatakan bahwa hak asasi manusia itu kekuasaan untuk mempengaruhi yang lain. Yang ketiga itu menurut Thomas Hobbes dan B. Spinoza. Mereka mengatakan bahwa hak asasi manusia itu hak sebagai sebuah kebebasan. Yang keempat itu menurut Paus Yohanes, dia mengatakan bahwa hak asasi manusia sebagai hak moral universal yang dimiliki secara sama oleh semua orang karena mereka adalah makhluk manusia. Baik, yang kedua itu terkait dengan jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama itu hak asasi pribadi. Hak ini merupakan hak-hak dasar yang berkaitan dengan perlindungan individu terhadap kebebasan untuk beragama, menyampaikan pendapat, berkeluarga, serta privasinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, terkait hak asasi ekonomi. Hak ini berkaitan dengan hak untuk jual beli, hak atas pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan tunjangan. Baik, yang ketiga itu hak asasi politik. Hak asasi politik merupakan hak-hak yang berkaitan dengan kebebasan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik, mengungkapkan pendapat, dan berperan dalam proses pemerintahan suatu negara. Yang keempat itu hak asasi hukum. Hak asasi hukum ini merupakan hak-hak yang berkaitan dengan perlindungan individu dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap orang itu diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Yang kelima itu berkaitan dengan hak asasi sosial dan budaya. Nah, hak ini merupakan hak-hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, mengembangkan budaya, dan ekspresi budaya. Yang keenam itu berkaitan dengan hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Nah, hak ini itu merujuk pada
hak-hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam peradilan, terus penahanan, penangkapan, dan penggeledahan. Yang ketiga itu membahas tentang karakter HAM atau hak asasi manusia. Nah, adapun karakteristik hak asasi manusia di antaranya itu yang pertama itu melekat pada kodrat-kodrat manusia. Artinya itu bahwa hak tersebut bersifat inheren atau melekat secara alami yang dimiliki oleh seseorang karena dia adalah manusia. Terus yang kedua itu tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Contohnya itu hak hidup. Yang ketiga didapat atau diperoleh sejak ia menjadi dan atau diyakini sebagai manusia. Yang keempat, hak-hak asasi manusia diterima manusia itu dari Tuhan atau penciptanya sebagai anugerah yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh siapapun. Terus yang kedua, karakteristik HAM yang kedua itu yaitu berlaku bagi semua orang. Artinya bahwa yang pertama itu semua manusia sama dalam hak asasi manusia. Yang kedua, tanpa memandang suku, agama, ras, wilayah, budaya, dan status sosial. Yang ketiga itu tidak tergantung waktu. Yang keempat, tidak tergantung negara atau wilayah. Karakteristik hak asasi manusia yang ketiga itu keluhuran martabat manusia. Artinya bahwa yang pertama itu manusia itu memiliki hak asasi manusia karena dia memiliki martabat yang luhur. Yang kedua itu akar dari keluhuran pada sesuatu yang intrinsik dalam diri setiap orang dan diakui oleh orang lain. Yang ketiga itu jika nilai-nilai HAM diabaikan atau dilecehkan, maka akan dengan mudah terjadi pembunuhan, pelecehan, kekerasan, dan diskriminasi. Baik, karakteristik hak asasi manusia yang keempat itu respek terhadap kebebasan manusia. Artinya yang pertama itu setiap orang itu dilahirkan bebas dan sederajat dalam keluhuran martabat dan haknya. Yang kedua, kebebasan sangat dibutuhkan untuk kepenuhan hidup seseorang manusia dan untuk mewujudkan keluhuran martabatnya. Yang ketiga, kebebasan itu merupakan anugerah istimewa dari Allah dan diberikan sebagai tanda citra Allah dalam diri manusia. Yang keempat, kebebasan merupakan sebuah kemerdekaan dari semua bentuk larangan, tetapi harus mengikuti aturan yang telah ditentukan. Baik, karakteristik hak asasi manusia yang kelima itu kesederajatan. Artinya bahwa semua individu harus diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi berdasarkan faktor seperti status sosial, terus gender, ras, agama, atau latar belakang. Baik, yang berikutnya itu kita akan membahas terkait DUHAM atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. DUHAM merupakan sebuah dokumen yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948. Nah, deklarasi ini itu berisi tentang pernyataan mengenai hak-hak dasar
yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang ras, jenis kelamin, bahasa, agama, atau status lainnya. DUHAM atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Baik, latar belakang dari DUHAM yaitu di mana peristiwa mengerikan terjadi itu selama Perang Dunia Kedua. Nah, dunia menyadari pentingnya perlindungan hak asasi manusia agar tragedi serupa tidak terulang. Sebagai respon terhadap kekejaman pada Perang Dunia Kedua dan pelanggaran hak asasi manusia, maka PBB menginisiasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. DUHAM itu terdiri dari 30 pasal yang mengatur berbagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Nah, adapun beberapa hak yang diatur dalam DUHAM itu tadi yang terdiri dari 30 pasal. Oke. Yang dimana pasal pertama itu berkaitan dengan semua orang dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama. Pasal kedua berisi tentang hak asasi manusia berlaku untuk semua. Pasal ketiga tentang setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pasal keempat itu tentang tidak seorang pun boleh diperbudak. Pasal 5 terkait dengan tidak seorang pun boleh disiksa dan diperlakukan dengan kejam.